Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang masalah pekerjaan saya ya. Pekerjaan saya itu merawat nenek, dan nenek saya itu sudah tidak bisa berjalan. Dan dia berbaring terus di tempat tidur 24 jam di tempat tidur ya. Saya cara mengatasi pekerjaan saya yaitu karena saya menjaga orang tua, yang saya utamakan adalah kebersihan. Yang pertama adalah kebersihan nenek. Itu harus dibersihkan setiap hari. Caranya yaitu kalau nenek saya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu saya bersihkan setiap hari. Pakaian pun saya ganti. Caranya itu enggak saya mandikan menggunakan air, tapi saya lap tetap menggunakan air, cuman menggunakan sabun yang tidak gatal di kulit ya, yang tidak perlu dibilas lagi, seperti itu. Pokoknya seluruh badan itu dilap dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu dilap semua. Cara membersihkan seperti itu. Dan pakaian diganti terus setiap hari lah, diganti sehari sekali lah mengganti pakaian ya, terkecuali celananya kena air kencing atau kena BAB itu diganti. Terus masalah kebersihan ruangan. Nah, ruangan itu kadang kan berbau aroma ya, kadang tidak enak aromanya karena kamar orang tua itu biasanya bau air kencing seperti itu, jadi harus dibersihkan. Lantainya disapu, dipel. Kalau saya itu jendelanya saya buka dan pintunya agar sirkulasi udaranya itu bertukaran, seperti itu, agar aromanya tidak ada. Biasanya itu kamar orang tua itu mempunyai aroma ya, aroma bau kencing kayak gitu, pokoknya nggak enak kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah kamar saya itu tidak tanpa pengharum ruangan ya, seperti itu, nggak ada bau sama sekali. Majikan saya pun sempat heran ya, kamarnya kok nggak bau sama sekali, pak kamar orang yang punya orang tua yang seperti nenek ini kok bau seperti itu. Kadang seperti itu pertanyaannya. Nggak hanya ada, kadang temennya, ada perawat kadang bilang seperti itu ya. Kemudian karena nenek saya itu kan sudah berbaring terus ya, kadang kan menggunakan selang kateter itu, selang kencing itu juga harus dibersihkan. Ada tabung air kencingnya. Kalau nenek saya kan enggak, cuman harus telaten mengganti pampasnya. Nenek saya itu kencingnya itu bisa dibilang agak susah kencing sendiri ya, itu saya ganti. Kalau walaupun dia nggak kencing itu saya apa ya, itu bagian belakang, bagian bawah tulang ekor itu dipijet-pijet seperti itu, bisa keluar air kencingnya sendiri nanti. Karena kalau nenek saya tidak kencing itu bisa mengalami infeksi bagian saluran kemih ya, jadi harus kencing ya. Kalau menggunakan selang kateter itu kan enggak perlu seperti itu, cuman membuang air kencingnya yang ada di tabung atau plastik penampungan air kencing itu. Kalau nenek saya enggak, jadi seperti itu. Kalau kena air kencing itu kan harus dibersihkan agar tidak tidak menimbulkan aroma bau kamar. Kemudian diperhatikan masalah makanan. Kadang kan orang tua itu makannya mau sembarangan, pokoknya kadang susah diatur. Tapi saya sebagai orang yang merawat dia itu harus mengatur makanan, pola makannya dia. Dulu itu nenek saya sebelum menggunakan selang atau NGT itu semua makanan itu dimakan, padahal kadang tidak boleh. Jadi saya yang sebagai orang yang menjaga dia, yang merawat dia itu harus mengatur masalah makanan, kebutuhan gizi, baik bagusnya dimakan, seperti itu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah memberikan perhatian. Walaupun nenek saya itu sudah nggak bisa berbicara, kalau dulu masih bisa berbicara, masih bisa makan sendiri, itu ya tetap perlu diperhatikan ya, diajakin ngobrol, dipijetin gitu, biar dia merasa senang. Sekarang pun masalah perhatian itu ya, sambil nonton TV saya ajakin ngobrol, walaupun dia hanya bisa melihat saya saja, menoleh dan melihat saya saja, dia nggak bisa menyautin atau ngobrol seperti itu. Tapi tetap setiap hari itu saya ajak ngobrol, karena apa ya, dia
bisa mendengarkanlah. Saya tetap menganggap dia itu masih bisa berbicara, masih bisa berpikir seperti itu. Jadi setiap hari saya ajakin ngobrol, saya pegang-pegang tangannya, saya pijetin seperti itu ya. Saya anggap nenek saya itu masih bisa berkomunikasi, bisa apa ya, masih bagus lah seperti itu, agar dia itu senang. Dan saya tidak memarahi nenek saya walaupun ngelakuin apa ya, dia tidak bisa ngelakuin kesalahan, cuman kadang kan kalau dibersihin mulutnya itu suka gigit seperti itu. Tapi saya tidak pernah memarahin, takutnya akan memberikan tekanan batin kepada nenek saya. Kalau nenek saya pikiran dia nggak senang, itu akan menimbulkan penyakit buat nenek saya ya. Kemudian nenek saya itu saya perhatikan masalah tanda-tanda vital ya, masalah vital ya. Contohnya tekanan darah itu saya perhatikan, karena kalau darahnya terlalu tinggi juga nggak bagus ya. Seperti itu. Kalau tekanan darah orang tua itu biasanya kan 120/80 atau 130/140/80 seperti itu. Jadi benar-benar saya perhatikan, saya cek setiap hari. Kemudian denyut jantung pun nenek saya itu saya perhatikan, saya cek, karena bisa berbahaya ya. Tekanan denyut jantung itu kalau nenek-nenek seperti nenek saya itu normalnya itu kan 60/80 per menit, tetapi kadang bisa tinggi juga, jadi harus diperhatikan. Kalau nenek saya itu denyut jantungnya 95 atau 105 itu dia badannya udah lemes kayak gitu, lemes, dan dia hawanya itu mau tidur terus tidak bisa membuka mata seperti itu ya. Kalau saya cara ngeceknya itu menggunakan tensi darah yang seperti ini ya, yang seperti ini. Ini tensi nenek saya itu 119/77 dan denyut jantungnya itu 82. Kalau 82 respon nenek saya itu masih bagus lah ya, masih biasa aja. Tapi kalau 95/100 itu dia itu sudah lemas, sudah apa ya, tiduran terus. Kalau denyut jantungnya tinggi seperti itu kan normalnya 60/80 per menit, tapi kalau tinggi dalam 1 menit itu sudah ngerasa lemes ya, dan tidur terus. Udah pernah sekali, karena dia itu batuk malam-malam, saya benar-benar capek, saya biarin, padahal hanya tuh nggak nyampe setengah jam ya, itu seperti itu dia batuknya. Kalau batuk itu karena dia nggak bisa menelan air liur ya, jadi batuk seperti itu. Jadi nggak saya bersihkan, nggak lama lah, sekitar setengah jam seperti itu. Kemudian saya bersihkan, itu saya cek paginya itu tekanan denyut jantungnya nenek saya itu 105. Nah, dan nenek saya itu tidak bangun, tiduran terus selama 24 jam seperti itu. Kemudian suhu tubuh itu penting karena berbahaya juga. Kalau suhu tubuhnya tinggi, nenek saya itu bisa demam. Kalau suhu tubuhnya tinggi itu demam, dan demam itu mengeluarkan keringat. Air keringatnya itu dingin kayak gitu, dingin, dan bisa bajunya itu basah semua. Kemudian denyut jantungnya itu pun akan tinggi, nafasnya itu bisa agak-agak susah nafas, dan tekanan darahnya itu bisa rendah nenek saya. Jadi benar-benar tanda vital itu saya perhatikan setiap hari seperti itu. Kalau denyut jantung itu nggak menggunakan ini itu juga bisa ya. Kita di bagian pergelangan tangan itu kan ada duk-duk-duk itu kan terasa, itu bisa dihitung, atau di sininya, di bagian mana saja yang ada denyut jantungnya itu dihitung dalam 1 menit itu. Kalau menjaga orang tua itu kayak nenek saya itu kan 60/80 seperti itu kalau normalnya ya. Tapi kalau tinggi-tinggi dikit itu nggak masalah, cuman kalau sampai 100 lebih itu nenek saya itu udah lemes seperti itu. Nah, seperti itu saya bekerja di sini, cara merawat nenek saya, menjaga nenek saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.